Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mira Kusumawati. Nah, pada hari ini Ibu Mira akan menjelaskan tentang modul 6 praktek pembelajaran terpadu di SD. Peta konsepnya: 1. Kegiatan belajar 1. Praktek merancang pembelajaran terpadu di SD. 2. Kegiatan belajar 2. Praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Kegiatan belajar 1. Praktek merancang pembelajaran terpadu di SD. Pengertian dasar pembelajaran terpadu. 1. Integrated Teaching and Learning atau Integrated Curriculum Approach. Pendekatan dalam pengembangan kemampuan anak dalam proses pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupan. 2. Interdisciplinary Curriculum Approach. Memadukan antar materi pelajaran dengan semua aspek perkembangan anak, kebutuhan dan minat anak, serta kebutuhan dan tuntunan lingkungan sosial keluarga. 3. Thematic Approach. Suatu proses dan strategi yang mengintegrasikan isi bahasa membaca, menulis, berbicara, dan mendengar dari mengaitkannya dengan materi pelajaran yang lain. 4. A Coherence Curriculum Approach. Pendekatan untuk mengembangkan program pembelajaran yang menyatukan dan menghubungkan berbagai program pendidikan. 5. A Holistic Approach. Pengombinasian aspek epistemologi, sosial, psikologi, dan pendekatan pedagogik untuk pendidikan anak, yaitu menghubungkan antara otak dan raga, antara pribadi dan pribadi, antara individu dan komunitas, dan antara domain-domain pengetahuan. Jenis pengembangan model pembelajaran terpadu di Indonesia. Ada 2 model pembelajaran terpadu yang tepat digunakan di Indonesia, yaitu model jaring laba-laba atau WebEd dan model keterhubungan atau connected. 1. Model WebEd dapat diterapkan pada tingkat sekolah dasar karena anak masih bersifat holistik dalam memandang sesuatu. 2. Model connected digunakan untuk siswa tingkat SMP atau MTS. Hal ini sesuai dengan tingkat pemahaman anak dalam menghubungkan konsep dengan konsep lainnya, topik satu dengan topik lainnya, dan keterampilan satu dengan keterampilan lainnya. Prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi yaitu: 1. Menghindari mata pelajaran yang dipadukan. 2. Batasi kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran. 3. Kembangkan tema yang sesuai. 4. Buktikan pola keterhubungan antara kompetensi dasar dan tema pemersatu. 5. Penyusun satuan pelajaran terpadu. Contoh peta jaring-jaring tematik. Nah, di sini ada contoh peta jaring-jaring tematik, yaitu tema diri sendiri. Di sini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, IPS, matematika, IPA. Di sini ada beberapa KD di antara 4 mata pelajaran di sini. Nah, di sini juga kita ambil tema tempat umum untuk bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika juga ada di sini ya. Bisa diperhatikan. Setelah melihat peta-peta jaring
tematik tadi, kita bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau tematik dengan mata pelajaran yang tadi ya, dengan tema tempat umum. Kita ambil ini contoh kelas 3. Ini ada standar kompetensinya untuk PKN, yaitu mengenal makna Sumpah Pemuda. IPS-nya memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Untuk bahasa Indonesia, mendengarkan. Untuk IPA, memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan upaya menjaga kesehatan lingkungan. Untuk kompetensi dasar PKN, yaitu mengenal makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. IPS, menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. IPA, menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Bahasa Indonesia, mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang disampaikan secara lisan. Sedangkan indikatornya untuk PKN, yaitu siswa dapat menyebutkan waktu dan tempat pertama kali Sumpah Pemuda dibacakan. IPS, siswa dapat menyebutkan tempat kenampakan alam. Siswa dapat menyebutkan tempat kenampakan buatan. IPA, siswa dapat melakukan kegiatan untuk memelihara kesehatan lingkungan rumah. Bahasa Indonesia, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam drama. Siswa dapat menuliskan nama-nama tokoh dalam drama. Karakteristik siswa yang diharapkan: disiplin, tanggung jawab, menghargai, percaya diri, keberanian, dan kerjasama. Materi pokoknya untuk PKN, yaitu makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. IPS, kerjasama di lingkungan rumah. IPA, ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup dan tak hidup. Bahasa Indonesia, mengomentari tokoh-tokoh cerita anak. Metode pembelajarannya: 1. Informasi. 2. Diskusi. 3. Tanya jawab. 4. Demonstrasi. 5. Pemberian tugas. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yaitu 1. Kegiatan awal. Apersepsi. Yang pertama kita lakukan yaitu mengisi daftar kelas, berdoa, mempersiapkan materi ajar, model dan alat peraga, memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan beberapa pertanyaan materi minggu yang lalu. Kegiatan inti, eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru untuk mata pelajaran PKN yaitu guru menerangkan tentang makna satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan siswa disuruh untuk menerangkannya kembali. Pelajaran IPS, guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai apa yang dilihat di lingkungan sekitar. Siswa mendiskusikan perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan. IPA, guru menjelaskan pentingnya memelihara kesehatan lingkungan. Siswa sekolah dan memperhatikannya. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai ciri-ciri lingkungan yang sehat. Guru menyuruh siswa mempraktikkan cara memelihara kesehatan lingkungan rumah. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, guru menyajikan teks drama dan menginstruksikan siswa membentuk kelompok sesuai dengan tokoh yang ada di dalam teks drama. Guru meminta siswa membagi peran kemudian memerankannya secara bergantian. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Memberi kesempatan untuk menjadi berpikir, menganalisa, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif.
memfasilitasi peserta didik secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang belum diketahui oleh siswa. Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan pengumpulan. 3. Kegiatan akhir. Dalam kegiatan akhir, guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan. Siswa mengumpulkan tugas sesuai materi yang diajarkan. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan. Untuk alat dan sumber belajar adalah sumber belajar, buku pendidikan kewarganegaraan, buku IPA, buku bahasa Indonesia, buku IPS, ensiklopedia, dan majalah. Alat peraganya yaitu gambar kenampakan alam dan kenampakan buatan, gambar lingkungan hidup yang sehat. Penilaian. Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran. Nah, di sini ada daftar penilaian, indikator pencapaian kompetensi untuk mata pelajaran PKN, IPS, IPA, Bahasa Indonesia. Tekniknya, ada teknik lisan, ada tes tertulis. Bentuk instrumennya itu ada uraian, ada isian ya. Ini kriteria penilaian. Di sini ada produk, ada performance. Nah, di sini ada lembar penilaiannya. Di sini ada nama siswa, performance, kerjasama, partisipasi, produk, jumlah skor, dan nilai. Nah, kegiatan belajar 2. Praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Rambu-rambu pelaksanaan praktek pembelajaran terpadu di sekolah sendiri dan simulasi di kelas tutorial. 1. Seyogyanya Anda melakukan simulasi pelaksanaan pembelajaran terpadu di kelas tutorial terlebih dahulu sebelum melaksanakan praktek pembelajaran terpadu di kelas Anda di sekolah sendiri. 2. Sebelum melakukan praktek pembelajaran terpadu di kelas Anda di sekolah sendiri, Anda harus meminta izin kepada kepala sekolah dan menginformasikan pula kepada para siswa Anda. Untuk melaksanakan praktek pembelajaran terpadu di kelas sekolah Anda sendiri, Anda juga harus mengisi lembar refleksi pelaksanaan pembelajaran terpadu yang didasarkan atas pengamatan di kelas saat pelaksanaan pembelajaran terpadu. 4. Untuk keperluan simulasi pembelajaran terpadu di kelas tutorial, Anda harus mendiskusikannya dengan tutor Anda. 5. Pada bagian pembelajaran terpadu yang disimulasikan dapat Anda lewati dengan mengatakan pre-memory. 6. Anda harus benar-benar berterima kasih kepada guru yang sedang mengajar di kelas Anda yang sebenarnya. 7. Simulasi pembelajaran terpadu di kelas tutorial akan diamati dan dinilai oleh tutor Anda. Demikianlah penjelasan tentang modul 6. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.